materi yang berjudul kewajiban bagi seorang muslim untuk membela agama Allah serta kewajiban bagi seorang muslim untuk membantu saudaranya yang sementara dizolimi. Jamaah, sebelumnya saya dulu ingin memulai dengan pembukaan bagaimana agar supaya kita sebagai seorang muslim setelah melewati bulan Ramadan masuk Idul Fitri, semoga kita semua ini hasil daripada ibadah-ibadah, makna hakikat hasil ibadah puasa dan sifat terutama puasa itu sendiri, kita belajar untuk membentuk menjadi adab, akhlak, kelakuan, isi pikiran, isi hati yang menjadi sifat takwa. Imam Ali pernah berkata, bukan yang dinamakan orang yang menghadapi hari raya Idul Fitri dengan memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, memakan makanan dan minum yang enak-enak, tapi yang dinamakan hari raya adalah mereka yang memasuki bulan Fitri, dia menuju kepada Fitri, suci, 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 suci. Sebagaimana janji Rasulullah, dia kembali kawaladathu ummuhu, kembali seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Hari raya untukku adalah di mana apabila setiap hari saya berusaha untuk menghindari dari perbuatan dosa dan maksiat. Hari raya untukku di mana hari itu saya berusaha untuk membersihkan pikiranku, membersihkan hatiku, memperbaiki akhlakku, menjadikan adab dan akhlak di dalam diriku adalah sifat kesucian dari Al-Quran. Jadi ini nasihat pembukaan. Jadi kalau ada kita dari umat Islam atau mereka yang orang yang sudah mengkaji, yang mengaku ahli Al-Quran, apakah ada para kiai, ustadz, habaib, atau siapapun juga yang mengaku kami orang bertakwa, kalau dia menodai kesucian Quran, menodai kesucian daripada bulan Ramadan, menodai daripada sifat takwa, dusta imannya. Karena hakikat Quran, hakikat Islam, hakikat takwa, bersih, bersih, bersih hati, bersih hati, bersih pikiran, bersih perbuatan kepada Allah terutama dan kepada sesama manusia. Banyak sekarang orang ahli ilmu tapi hatinya rusak menghadapi hablum minan nasnya kepada sesama manusia. Ini nasihat saya. Sudah terlalu panjang ini. Sebenarnya bukan masalah ini saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kewajiban kita untuk membela Palestina. Waktu sempit. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat. Saudara sekalian, ternyata saudara, mungkin ini sebagian kita orang Muslim Islam tidak tahu bahwa di dalam hadis riwayat Muslim, Dajjal beserta tentaranya, beserta dengan Ya'juj dan Ma'juj dan tentaranya yang sekarang ini terkurung di dalam dinding yang sangat kokoh yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Qala, oke, tahu saya baca ayatnya. Panjang lagi. Dajjal dan tentaranya dan Ya'juj, Ma'juj dan tentaranya akan dibantai, dibunuh oleh Nabi Isa
diperangi oleh Imam Mahdi. Tempatnya di mana, saudara? Di bumi Al-Aqsa, Palestina. Ini yang kita tidak tahu. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim. Saya bacakan saja artinya. Ini panjang sekali ini. Panjang sekali. Sesungguhnya ketika Nabi menjelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka, Dajjal, ketika Dajjal keluar, ketika itu Allah izinkan Nabi Isa Al-Masih turun. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bin Jundub dengan hadis yang panjang tentang khutbah Nabi ketika terjadi matahari. Di dalamnya beliau menyebutkan Dajjal. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis Al-Aqsa. Lalu terjadi satu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakannya beserta bala tentaranya, sampai di dalam hadis riwayat Sahih Muslim pun Rasulullah berkata, tidak akan tiba hari kiamat sehingga kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon itu berkata, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangmu, kemarilah bunuh dia, kecuali Gardab, karena dia itu adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Ini jelas kehancurannya Ya'juj dan Ma'juj, kehancurannya kehancurannya Dajjal beserta dengan pasukannya di Baitul Maqdis Al-Aqsa. Kita runut tentang kejadian Al-Aqsa, pusat kiblatnya umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah. Ini ada hubungannya, rentetannya. Jadi di sini wajib kita ini untuk membela. Kalau kita tidak bisa mampu datang berperang di sana, kita wajib bersuara untuk membelanya, saudara sekalian.